Selamat pagi. Perkenalkan, saya Indah Nazaret Ratulado dengan NIM 197075001 dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas J yang berjudul Peran Cryptocurrency sebagai Mata Uang Digital di Era Globalisasi. Kita membahas lebih lanjut, ada baiknya untuk memahami arti dari cryptocurrency dan mata uang digital. Menurut Kamus Merriam-Webster, cryptocurrency adalah segala bentuk mata uang yang hanya ada secara digital, yang biasanya tidak memiliki otoritas penerbitan atau pengaturan pusat, tetapi menggunakan sistem terdesentralisasi untuk merekam transaksi dan pengelolaan penerbitan unit baru. Sedangkan menurut web Sekawan Media, cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini berbeda dengan mata uang konvensional karena cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Mata uang digital atau elektronik mulai menjadi tren di era globalisasi. Hadirnya mata uang digital guna alternatif dari eksistensi fiat fisik seperti rupiah kertas maupun logam. Dalam undang-undang yang berlaku, mata uang rupiah yang beredar hanya memiliki dua jenis, yaitu kertas dan logam. Mata uang digital merupakan suatu inovasi karena evolusi dari perkembangan zaman, serta hadirnya teknologi berbasis elektronik yang memudahkan proses transaksi. Eksistensi dari mata uang digital ini juga masih dikontrol oleh bank sentral. Seperti di Indonesia ada Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia yang merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang atas mengatur mata uang rupiah. Pengaturan rupiah dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 PBI 2009 yang memaparkan mengenai rambu-rambu dan aturan main yang harus diikuti oleh pelaku ekonomi yang ingin memanfaatkan proses transaksi elektronik dalam kegiatan usahanya. Pengertian dari mata uang rupiah berbasis digital dapat dilihat pada pasal 4, yaitu nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi, pembayaran atau transfer dana. Sedangkan pada pasal 3 ayat 3 dari butir A sampai dengan butir B memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mata uang rupiah dalam bentuk digital. A berbunyi, mata uang rupiah dalam bentuk elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit. B. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam media chip atau server. C. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit mata uang tersebut. D. Nilai yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Akhirnya mata uang digital memberikan fungsi sebagai yang pertama, peluang untuk investasi, yang kedua, memudahkan membeli barang dan jasa lintas batas negara, dan yang ketiga untuk mining atau pertambangan. Cryptocurrency cukup menggemparkan dunia karena inovasinya yang baru. Banyak negara khususnya bank sentral, mereka menolak eksistensi dari cryptocurrency karena khawatir akan menghilangkan otoritas pemerintah atas peredaran mata uang. Peran dari cryptocurrency sebagai mata uang digital dapat dilihat dari peredaran koin-koin cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, token kripto, dan banyak lagi. Di Indonesia, banyak masyarakat telah mengadopsi cryptocurrency. Namun keberadaan dari cryptocurrency sebagai mata uang digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan cryptocurrency tidak diakui sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 membahas mengenai alat pembayaran yang diterima oleh Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah. Tapi keberadaan cryptocurrency di Indonesia masih diperbolehkan dan termasuk legal. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset kripto, namun resiko akan ditanggung oleh sendiri. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya sistem-sistem yang menunjang perkembangan teknologi tersebut, membuat beberapa negara mulai mengadopsi kripto sebagai salah satu mata uang mereka, seperti yang terjadi di El Salvador. Banyak negara juga merupakan negara yang ramah akan cryptocurrency karena banyak yang melakukan transaksi dalam cryptocurrency seperti yang terjadi di Vietnam, Filipina, Amerika Serikat, Meksiko, Peru, Brazil, dan lain-lainnya. Selain itu, hadirnya cryptocurrency
sebagai mata uang digital juga membuat beberapa perusahaan ternama dunia melegalkan transaksi untuk memperoleh produk mereka dengan menggunakan cryptocurrency seperti yang dilakukan oleh perusahaan Tesla milik Elon Musk yang menyediakan metode pembayaran Tesla dengan menggunakan Bitcoin. Akhirnya, cryptocurrency merupakan warna baru dalam perkembangan teknologi dunia. Pengadopsian cryptocurrency sebagai mata uang digital membuka peluang bahwa hadirnya The Invisible Hand dari Adam Smith merupakan bentuk yang nyata. Sifat desentralisasi dari cryptocurrency yang sejalan dengan visi The Invisible Hand membuat cryptocurrency kian dilirik oleh masyarakat global guna menghilangkan hegemoni negara atau atas ekonomi masyarakatnya. Cryptocurrency adalah bukti perkembangan teknologi yang kiat pesat di era globalisasi di mana manusia tidak lagi memerlukan fiat fisik untuk transaksi. Saran yang bisa saya sampaikan mengenai topik hari ini adalah diharapkan adanya penyuluhan serta pengembangan literasi kepada masyarakat luas mengenai peran cryptocurrency sebagai mata uang digital karena hal ini yang memang dibutuhkan pada zaman sekarang di era globalisasi. Serta saran saya untuk peneliti selanjutnya agar meneliti lebih lanjut terhadap cryptocurrency dengan menggunakan perspektif merkantilisme karena hadirnya cryptocurrency juga mengancam eksistensi negara dalam mengontrol pasar global. Serta saran saya untuk pemerintah agar mulai mengadopsi cryptocurrency sebagai salah satu metode transaksi yang sekarang digunakan seperti OVO, GoPay, Dana, dan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.